وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah. Pagi yang cerah ini kembali kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup kembali dan bisa ruku'h sujud, bisa bertolak berlain. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadikan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk abad dan syakur. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan yang mudah-mudahan dengan kita meniru contoh ittiba kepada beliau kita akan menjadi mulia sebagaimana mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Syajaratul Ma'arif, nasihat dari Al-Quran dan juga warisan dari para ulama. Dalam kitab ini memberikan pencerahan, memberikan nasihat agar hati kita ini senantiasa tetap dalam keadaan hidup. Sebab yang namanya manusia itu kalau tidak diberikan asupan baik zahir maupun batin, itu hati kita, roh kita akan bisa layu bahkan mati. Jadi dalam syairan disebutkan bahwasanya manusia itu terdiri dari roh dan jasad, yang dua-duanya itu harus diberikan asupan, diberikan gizi, dan gizinya roh kita ini adalah ngaji, belajar. Maka insya Allah kalau kita ini masih mau duduk mengaji, mengambil nasihat dari Al-Quran, insya Allah hati kita ini hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tetap dalam keadaan hidup. Amin ya rabbal alamin. Dalam bab berikutnya adalah samratus syam, buah daripada puasa. Jadi di antara evaluasi kita setelah melaksanakan ibadah siam puasa di bulan suci Ramadan yang lalu, itu harus punya atau menghasilkan buah, menghasilkan satu sifat-sifat yang baik yang tertanam di dalam hati kita. Di antara yang diinginkan Allah dalam puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Barangkali di antara makna yang bisa kita fahami untuk mudahnya kita mendapatkan samratus syam, buahnya puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa takwa itu paling tidak kompetensinya itu terdiri dari 4 hal, sebagaimana huruf takwa kalau ditulis dengan bahasa Arab. Jadi takwa kalau ditulis dengan bahasa Arab itu hurufnya ada 4, ta, qaf, wawu, dan ya. Itu cermin daripada kompetensi seorang yang menginginkan menjadi orang yang bertakwa. Nah, ta itu simbol apa? Ta itu simbol dari sifat tawadhu. Makanya pagi hari ini kita akan diajari oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif adalah bagaimana kita ini bisa memunculkan sifat tawadhu. Ini
Apa itu tawadhu? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Jadi kalau kita ini pengen punya karakter sifat ahli surga yang kekal di dalamnya, paling tidak kita harus mempunyai 3 hal kalau di dalam ayat ini. Kata Allah, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sukses, orang yang mendapatkan status ahli surga itu wajib punya iman. Jadi iman ini menjadi fondasi orang itu dikatakan sebagai baik atau tidak. Jadi tidak seperti orang-orang atau dalam hubungan sosial kita. Kadang-kadang kita mengukur baik atau buruknya seseorang itu diukur dari hal-hal sosial. Misalnya senang membantu, oh itu orang baik. Senang memberi, oh itu orang baik. Kalau senang seragam kerja bakti, oh itu orang baik. Ini kadang orang itu mengukur baik dan buruk itu dalam hubungan sosial kita. Tapi kalau dalam ukuran kita, ukuran Al-Qur'anul Karim, baik buruknya seseorang itu harus punya iman. Jadi bagaimanapun dalam hubungan sosial kita suka memberi, suka membantu, tapi kalau nggak ada iman, ini belum dikatakan sebagai orang yang baik. Jadi sekali lagi, ukuran baik dan buruk itu harus ada iman. Kenapa orang yang dalam hubungan sosial baik tapi nggak ada iman itu nggak dikatakan sebagai baik? Logika gambarannya begini. Misalnya kita ini punya rumah, ada teman kita yang datang, kemudian dia itu mengambil barang-barang kita, kemudian diberikan kepada orang lain. Jadi memberikan kepada orang lainnya itu baik, tapi yang diberikan itu bukan miliknya karena milik orang lain, milik kita, maka itu belum dianggap baik. Nah seperti kita dalam hubungan sosial kita baik, tapi ketika kebaikan itu tidak diatasnamakan keimanan, tidak didasari kepada iman, itu bagaikan kita memberi tapi pakai barang atau uangnya orang lain. Ya bagaimana mungkin ketika seseorang itu berbagi tetapi tidak dari harta miliknya dikatakan sebagai baik? Tentu ini tidak baik. Maka ketika kita berbagi atas nama Allah yang dilambari dengan iman, nah itulah orang yang baik. Maka sekali lagi, baik dan buruk itu ukurannya adalah iman. Wa 'amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Setelah iman kemudian ada bukti konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhbatu ila rabbihim, dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan mereka. Jadi ini yang namanya tawadhu. Jadi kalau sudah iman kemudian beramal soleh, ada ketawadhuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah yang sejatinya adalah penghuni surganya Allah yang kekal di dalamnya. Maka kalau kita ini iman, amal soleh, tapi nggak tawadhu, itu belum sempurna. Jadi harus ada ketawadhuan. Dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan dirinya. Jadi orang yang selalu merendah di dalam hubungan sosial, meskipun kaya enggak
menunjukkan kekayaannya, meskipun pintar nggak minteri, meskipun punya jabatan nggak merasa tinggi hati dan sebagainya. Ini penting sekali karena sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun kita ini punya harta, tapi kalau punya penyakit yang namanya sombong, itu pasti akan gugur, akan hancur. Itu sudah rumus sosialnya begitu. Jadi siapapun orang yang dengan hartanya kemudian sombong, maka lambat laun dia akan hancur dengan kesombongannya. Ketika dititipi oleh Allah ilmu, tapi dengan ilmunya itu malah minteri, mengatakan atau merasa dirinya itu lebih pintar dari orang lain dan memandang orang lain lebih bodoh dari kita, maka nggak usah nunggu lah, nggak usah nunggu di akhirat, di dunia pun akan menuju kepada kehancuran. Ini sudah rumus sosial kita, bahkan ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu bimbing kepada kita, jangan sampai kita dengan kelebihan apapun muncul bibit-bibit penyakit kesombongan, karena kesombongan itu sejatinya menuju pada kehancuran. Kita banyak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim betapa orang yang sudah sukses di surga, misalnya Iblis kan sudah di surga duluan. Bahkan kita saja belum pernah mencium aroma baunya surga. Iblis sudah pernah. Iblis itu alumni surga. Tapi karena sifat sombong yang menjangkiti hati, akhirnya apa? Menjadi orang yang dilaknat atau makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan yang diiringi dengan sifat kesombongan pasti akan hancur. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya la yadkhulul jannah man kana misqala dzarratin min kibr. Saking bahayanya sifat sombong, itu beliau mengatakan barang siapa yang hatinya terjangkiti penyakit sombong hanya sebesar biji sawi saja, hanya hal yang kecil saja, maka itu tidak akan mendapatkan sukses di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan satu hal yang sangat penting. Makanya dalam Quran ada kurikulum bagaimana kita ini mendidik agar hati ruhaniyah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Tawadhu itu luar biasa. Terapinya apa? Terapinya agar kita ini selalu tawadhu, itu merasa diri kita ini tidak lebih hebat dari orang lain. Memandang bahwa siapapun yang kita jumpai itu derajatnya lebih tinggi dari kita. Dilatih terus. Melihat anak kecil, kita gambarannya kita lebih banyak dosanya, karena umur kita lebih banyak, pasti dosanya lebih banyak dibandingkan dengan anak kecil. Maka kita tawadhu, maka kita kemudian merasa bahwa anak kecil ini lebih mulia karena kesempatan dosanya masih lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Melihat orang yang mungkin secara ekonomi itu di bawah kita, bahkan mungkin mencari ma'isyah penghidupannya mengikuti jalan cari rongsokan ataupun apa, kita memandang bahwa dia barangkali lebih mulia, bisa menjadi kekasihnya Allah, ditakdir miskin kok masih sabar, tidak sampai mencuri, bahkan dengan kerjaan kasar saja dia masih mau, nggak malu, masih mau untuk mencari ma'isyah dengan tangannya, tidak berpangku tangan. Itu kan luar biasa. Bahkan kalau kita ini mendidik dengan sifat tawadhu, ya Allah, saya yang diberikan harta yang banyak, khawatirnya nanti justru akan membebani ketika
kita ini dalam mahkamahnya Allah ketika dihitung, dihisab, maka barangkali akan lebih berat kita dibandingkan dengan orang yang kita jumpai di pinggir jalan. Ini mendidik tawadhu. Jadi selalu tanamkan hati kita itu di bawah orang yang setiap kita temui. Ini kan susah. Kadang kita diberikan sedikit kelebihan sudah merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih jago, macam-macam. Dan ini sekali lagi adalah penyakit yang sangat berbahaya. Lebih bahaya dibandingkan dengan penyakit zohir, penyakit liver, penyakit diabetes, penyakit stroke dan lain sebagainya. Masih ringan. Karena apa? Ringannya penyakit zohir tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi sekali ada penyakit batin yang ini nggak ada dokternya. Dokternya ya diri kita sendiri. Sekali lagi bahwa penyakit hati ini nggak ada dokternya, nggak ada puskesmas yang mengobati itu, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit yang mengobati penyakit hati kita, kecuali diri kita sendiri. Maka kita punya kewajiban untuk punya pemahaman ilmu dalam rangka mendiagnosa hati kita. Karena kalau masalah hati, penyakit hati ini yang mendiagnosa orang lain, kita pasti akan marah. Itu sudah ya kebiasaan kita. Kalau didiagnosa masalah hati kita, kamu kok sombong banget, langsung mecah-mecah. Kamu kok dengki banget, ini nggak terima. Makanya setiap kita itu harus punya kemampuan diagnosa terhadap penyakit hati yang berbahaya. Kenapa? Karena penyakit ini punya konsekuensi panjang. Di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghilangkan sombong itu ya dengan sifat kebalikannya, yaitu apa? Tawadhu, merasa rendah. Rendah hati di dalam menghadapi apapun itu menjadi obat penawar dari penyakit yang namanya al-kibr, sombong. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan sifat ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Kalau kita ini pengen punya status ibadur rahman, dan ibad, kehambaan itu adalah status tertinggi di dalam kita ini hubungannya dengan Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dibawa status beliau itu bukan kenabian, bukan kerasulan beliau, tapi yang dibawa adalah status tertinggi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan subhanalladzi asra binabiyhi, tidak juga dengan diksi subhanalladzi asra birasulihi. Karena sejatinya tingkat derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah adalah derajat ibadur rahman, sebagai hamba. Maka kalau kita ini pengen menjadi ibadur rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Allazi yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berstatus abdun harus punya sifat dan karakteristik, kompetensi allazina yamshuna 'alal ardi, orang yang berjalan di muka bumi ini, orang yang hidup di atas bumi ini, haunan, harus dengan kerendah hatian. Jadi rendah hati ini menjadi ciri dan kompetensi seseorang itu dikatakan sebagai Abdullah atau ibadur. Kalau dimaknai mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang punya sifat merasa diri lebih baik atau sombong, pasti nggak diakui
nggak akan mendapatkan stempel abdullah, hambanya Allah, karena merasa masih bisa, masih mampu, merasa punya kehebatan, punya ilmu, punya uang. Sehingga orang yang seperti ini sejatinya kalau dalam bahasanya Allah itu dijarkan Gusti Allah, dibiarkan sudah, kata Allah, dia masih merasa mampu, biar saja dengan kemampuannya. Dia merasa pintar, biar saja dengan kepandaian. Tapi kalau orang itu sudah inni tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah saya sudah mewakilkan kepada Panjenengan. Artinya mewakilkan berarti kan kita sudah merasa nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan. Karena apa? Karena kita sudah merasa nggak mampu angkat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi jalan keluar min haitsu la yahtasib, yang tidak dalam pikiran kita. Jadi kalau orang ini masih merasa bisa, merasa mampu, itu akan dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau kita dalam keseharian, dalam hidup kita ini selalu ini tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu Allah senangnya luar biasa. Ini tawakkaltu, sesungguhnya aku tawakal ya Allah, 'ala Allah, atas Engkau. Memasrahkan segala problem hidup ini kepada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dalam kita beribadah kecuali kita bisa rukuk dan sujud itu ya digerakkan oleh Allah. Meskipun kita ini ngaku Islam, sehat walafiat, nggak ada kendala apapun, itu kalau nggak digerakkan oleh Allah ya rasanya mau rukuk, sujud, sholat saja beratnya minta ampun. Kalau nggak digerakkan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk datang ke masjid, melangkahkan kaki kita, rasanya juga berat. Jadi kalau kita ini bisa rukuk, sujud berjamaah, merasa bahwa kita ini punya ilmu, merasa punya kemampuan sendiri, ini masih ada sisa-sisa bibit-bibit penyakit sombong, merasa diri kita mampu. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan di dalam kita ini menghindari maksiat, menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu kalau kita pahami sejatinya adalah pil dan obat dari penyakit yang namanya al-kibr, sombong, merasa diri mampu. Maka kalau kita internalisasi, pahami terus kalimat itu, yang muncul adalah sifat at-tawadhu, merasa rendah hati. Ini adalah yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di dalam sebuah hadis, innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafrah ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha, sesungguhnya Allah mewahyukan alayya kepadaku. Mewahyukan apa? An tawadhu'u, agar kalian itu senantiasa tawadhu, rendah hati. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sampai kalau kalian itu sudah bisa tawadhu, rendah hati, sampai sebagian kalian tidak membanggakan diri atas sebagian yang lain. Ini jadi rumus hidupnya kita. Jadi Kanjeng Nabi itu di antara tugasnya adalah mengajarkan kita agar kita ini tidak saling menjatuhkan. Padahal di dunia kita sekarang ini luar biasa, apalagi di dunia medsos, di dunia politik, wah luar biasa. Sing bener digoleki salah, sing salah dipoles seolah-olah benar. Ini kan sudah
dunia-dunia imitasi, dunia-dunia tipu daya, dunia-dunia fata morgana yang cetha elo-elo ada di hadapan kita. Makanya tugasnya Nabi di zaman akhir dengan hadis-hadisnya yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh guru-guru kita ini agar kita ini selamat, agar kita ini selamat dunia akhir. Dengan tadi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Jadi tugasnya Kanjeng Nabi mendidik, mengajarkan, membimbing kita untuk tawadhu, rendah hati, sampai dalam hubungan sosial kita itu tidak ada yang saling merendahkan, baik pribadi merendahkan golongan, merendahkan suku, merendahkan agama sekalipun nggak boleh. Karena dalam konstitusi Quran itu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa la ikrah, tidak boleh ada paksaan fid din di dalam masalah agama. Agama itu hak privasi yang Allah sudah berikan satu sarana media untuk mereka itu bisa memilah dan memilih, yang semuanya punya konsekuensi logis. Jadi kalau kita ini misalnya memilih Islam, punya konsekuensi logis bahwa Islam itu adalah innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Mereka memilih yang lain, ya punya konsekuensi logis bahwa kenapa engkau itu memilih agama itu, memilih agama yang lain. Ini punya konsekuensi karena Allah sudah berikan piranti media yang namanya akal, pikiran, dan hati yang bisa untuk menimbang, mengukur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi sekali lagi bahwasanya di antara tugasnya Kanjeng Nabi adalah mendidik agar kita ini tawadhu. Yang ciri daripada tawadhu, buahnya tawadhu adalah hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sampai di antara kita tidak saling menjegal, tidak saling menjelekkan, tidak saling sikut menyikut. Nah, ini adalah hal yang luar biasa kalau kita ini mempunyai sifat yang namanya tawadhu. Pasti kalau kita ini dalam masyarakat hubungannya baik, tidak saling melecehkan, merendahkan, itu sejatinya kita sudah membangun surga sebelum mendapatkan surga yang betul di akhirat. Itu sudah mendapatkan komunitas surga. Al-ikhbar huwa at-tawadhu lillah wa samratuhu al-inqiyadu li amrillah. Isbat adalah tawadhu kepada Allah. Jadi wal ikhbatu lillah itu maknanya adalah at-tawadhu lillah, tawadhu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratuhu, buahnya apa? Kalau kita ini tawadhu kepada Allah, buah dan buktinya apa? Adalah al-qiyadu li amrillah, patuh pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mendengar hayya 'alas shalah, kemudian bergegas mengambil air wudu, melangkahkan kaki ke masjid, itu artinya kita tawadhu, rendah hati. Allah memanggil, ya kita datang. Allah memerintahkan, kita taat. Itu namanya orang yang tawadhu. Maka insyaallah kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang hatinya diisi dengan sifat tawadhu dan insyaallah dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.